kami semua dapat mewujudkannya. Maka dari sinilah kalian semua dibentuk, dididik, membangun fondasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar para pendiri bangsa. Hadirin anak-anak kami yang kami banggakan, hari ini adalah hari yang istimewa bagi bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Karena bertepatan dengan 17 Agustus 78 tahun yang lalu, 1945, melalui lisan The Founding Father, Bapak Insinyur Soekarno, memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini, kemerdekaan yang ditarai, adalah buah dari perjuangan orang tua kita, kakek moyang kita, para pejuang yang telah dengan rela mengorbankan jiwa raga demi mewujudkan bangsa dan negara yang merdeka. Kurang lebih 350 tahun bangsa kita berada di bawah cengkraman penjajah. Bangsa kita tidak memiliki hak karena semua dibatasi oleh para penjajah. Maka kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia adalah satu-satunya negara, satu-satunya bangsa yang merdeka dengan mengusir penjajah. Bahkan perjuangan itu sudah dilakukan jauh sebelum Nusantara ini menjadi sebuah negara. Kita adalah satu-satunya bangsa yang merdeka dengan mengusir penjajah. Tetangga kita Malaysia merdeka karena hadiah pemberian dari Inggris. Begitu juga dengan India, merdeka karena hadiah dari Inggris. Bukan kemerdekaan yang direbut dan mengusir Inggris. Amerika, mereka merdeka dengan mengusir penduduk asli Amerika. Begitupun Australia, mereka merdeka dengan mengusir suku asli dari benua Australia, suku aborigin. Tapi bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, bangsa dan agama berhasil disatukan. Semuanya bersatu padu mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari cengkraman penjajah. Walaupun kemerdekaan pada waktu itu dijanjikan oleh Jepang, karena Jepang telah kalah dari sekutu, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 45. Namun barisan muda yang dikomandoi diantaranya oleh Sultan Syahrir, Soekarni, Khairul Saleh dan lain-lain mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Karena kita tidak bisa menunggu. Sesuai dengan hasil konvensi Wina PBB saat ini, bahwa negara jajahan yang penjajahnya kalah perang, maka harus diserahkan kepada penjajah yang terdahulu atau sebelumnya. Artinya, ketika itu kalau kita menunggu penyerahan dari Jepang, berarti kita akan dikembalikan kepada Belanda. Maka tahun 46 Belanda kembali datang ke Indonesia karena menganggap Jepang telah kalah dan mereka berhak untuk kembali menduduki wilayah Republik Indonesia. Maka kita patut bersyukur melalui gerakan muda yang telah mendesak
Soekarno Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga terjadilah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bangsa lain yang mengusir penjajah kemudian dia merdeka. Ada Vietnam, tapi dia merdeka setelah dia menjadi negara dan akan diinvasi, dan mereka mengusir penjajah setelah mereka menjadi sebuah negara. Tapi bangsa Indonesia mengusir penjajah sebelum menjadi sebuah negara, sampai bersatu menjadi sebuah negara yang bernama Negara Republik Indonesia. Sekali lagi, semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Soekarno dalam sebuah pidatonya mengatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tanpa kemerdekaan, kita akan tetap menjadi negara terjajah dan terbelakang. Kekayaan alam kita dikeruk oleh penjajah. Hari ini sudah 78 tahun kita merdeka. Para syuhada, para pejuang kemerdekaan Indonesia, para pahlawan Republik Indonesia telah membentangkan jembatan emas itu untuk kita generasi penerus bangsa Indonesia. Maka apalagi yang akan kita sia-siakan dalam suasana yang damai, kondusif. Tidak ada alasan bagi kita sebagai generasi untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai, untuk berbahagia. Kita tetap harus berjuang mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang memiliki potensi yang besar dengan kekayaan alam yang besar. Sekali lagi, tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diprediksi tahun 2030, artinya kurang lebih 7 tahun lagi, negara Indonesia akan dapat menempati posisi 6 besar penguasa ekonomi dunia. Tentu kami sangat yakin dengan harapan yang penuh bahwa anak-anak kami semua dapat mewujudkannya. Maka dari sinilah kalian semua dibentuk, dididik, membangun fondasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar para pendiri bangsa ini. Kekayaan yang besar, sumber daya alam yang besar, tidak akan menjadi bangsa ini menjadi bangsa besar kecuali dikelola oleh orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang jujur, yang ketika kita bisa lihat saat ini kebanyakan dari segolongan atau kelompok lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongannya masing-masing. Maka kami sangat berharap di pundak kalian bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kami yang kami banggakan, pisau yang tajam tidak akan menjadi pisau yang tajam kecuali dengan ditempa, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar. Setelah itu baru dia menjadi pisau yang tajam. Maka jiwa raga kalian saat ini ditempa,
dengan segala pendidikan, dengan segala pembelajaran, baik pembelajaran materi maupun pembelajaran akhlakul karimah, yang kesemuanya berada pada ruh, yaitu akhlakul karimah. Karena tidak mungkin kita bisa menjalankan profesi kita dengan baik dan benar kecuali pada orang-orang yang berakhlakul karimah. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pelaksana upacara peringatan Hari Kemerdekaan